Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini tentu masih tetap di pelajaran PPKN anak sekalian. Nah, kali ini juga masih tetap di bab 6 ya, yaitu tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di video kali ini bab 6 bagian B ya, yaitu di pertemuan kedua. Tentang apa? Yaitu dasar hukum bela negara. Di pertemuan yang pertama kita sudah belajar tentang apa makna bela negara. Nah, sekarang kita bicara soal dasar hukum bela negara. Apa sih dasar hukum itu? Anak sekalian, kita semua termasuk negara, lembaga-lembaga negara, seluruh warga negara ya, lalu kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan, ormas-ormas atau organisasi masyarakat di dalam bertindak, di dalam bergerak melaksanakan sesuatu harus ada dasar hukumnya, harus berdasarkan hukum yang berlaku, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ternyata begitu juga negara. Walaupun bela negara itu tujuannya bagus, membela negara, namun anak sekalian tidak boleh seenaknya, tidak boleh semaunya sendiri, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, apakah ada hukum yang mengaturnya? Bagaimana yang diatur di dalam hukum? Nah, ini harus tahu agar kita semua ini jelas. Negara pun jelas di dalam bertindak. Negara tidak boleh semena-mena terhadap rakyatnya, rakyat juga tidak boleh semena-mena di dalam membela negaranya. Oke, jelas ya? Nah, mari kita pelajari dasar hukum bela negara di Indonesia. Oke, anak sekalian. Jadi, dasar hukum itu adalah berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, peraturan itu anak sekalian kalau di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar ya. Lalu kemudian nanti akan ada ketetapan MPR yang biasa disingkat TAP MPR. Lalu kemudian ada juga undang-undang. Nah, anak sekalian, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 anak sekalian, ada dua pasal yang mengatur tentang bela negara, yaitu pasal 27 dan pasal 30. Pasal 27 ada di ayat 3 anak sekalian, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi anak sekalian, membela negara itu bagi rakyat Indonesia, bagi warga negara Indonesia, hukumnya adalah hak dan juga kewajiban. Di materi sebelumnya Bapak sudah jelaskan bahwa hak itu adalah kewenangan kita untuk ikut atau tidak ikut, melakukan atau tidak melakukan dalam bela negara, itu hak kita. Kalau kita mau melakukan bela negara, itu juga nggak bisa dilarang, anak sekalian, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kita semua sebagai warga negara punya hak, punya kewenangan ya untuk ikut bela negara. Nah, juga kewajiban, artinya bahwa jika negara dalam keadaan gawat, darurat, ya emergensi, jika ada mungkin serangan dari luar, serangan dari dalam, ada bencana alam, wabah penyakit, yang kemudian undang-undang atau peraturan mewajibkan kita, ya, maka negara punya kekuasaan untuk memaksa kita di dalam upaya bela negara. Nah, gitu anak sekalian. Yang B, pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Anak sekalian, pertahanan itu adalah berkaitan dengan mempertahankan Indonesia, kedaulatan negara Indonesia jika ada serangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Dan keamanan itu lebih kepada keadaan, situasi, stabilitas keamanan di dalam negeri anak sekalian. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, yang C anak sekalian, pasal 30 ayat 2.
Berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Anak sekalian, ini nanti yang 30 ayat 2 ini nanti kalau kalian di kelas 10, kalau nggak salah di bab 6 juga ya, di bab 6 akan dipelajari lebih rinci. Kita akan belajar tentang sistem pertahanan Indonesia. Yang kalau di sini disebut dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang disingkat Sishankam Rata. Nah, gitu ya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana tentara dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nanti lebih terperinci di kelas 10 ya. Lalu kemudian di pasal 30 ayat 3 berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas. Nah ini, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ya, lebih kepada mempertahankan kedaulatan negara. Nah sekalian, jangan sampai negara ini terpecah, jangan sampai negara ini direbut oleh negara lain, invasi atau pelebaran kekuasaan dari negara lain. Oke ya. Pasal 30 ayat 4 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, anak sekalian, bedanya dengan yang 30 ayat 3 tentang tentara. Kalau tentara itu lebih bersifat kewilayahan, ya, tanah air, ya, wilayah, darat, laut, udara. Itu tugas utama dari tentara. Namun kalau polisi itu lebih kepada keamanan masyarakat, ya, di dalam negara, anak sekalian. Bagaimana rakyat ini bisa terayomi, terlindungi, serta hukum ini bisa ditegakkan dengan baik. Nah, itu yang kepolisian. Lalu kemudian pasal 30 ayat 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah, begitu ya. Nanti kita akan tahu undang-undang nomor berapa tuh yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Sekarang kita yang nomor 2, yaitu dasar hukum yang kedua, anak sekalian, yaitu berupa ketetapan MPR yang biasa disingkat dengan istilah TAP MPR. A. Ketetapan MPR RI nomor 4 strip MPR strip 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. Nih, perhatikan ya, peranannya tentara dan polisi. 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Namanya pertahanan itu berarti kalau ada serangan, ya, nah tugasnya tentara mempertahankan, ya, kedaulatan negara. Berarti TNI bersifat kewilayahan. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Berarti di dalam negeri, ya. Penegakan hukum, ketertiban, ya. Kalau ada tindak kejahatan, lapornya ke kepolisian, bukan kepada tentara, anak sekalian, ya. Karena itu berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Nomor 3, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan warga negara Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Nah, anak sekalian, seperti di
materi sebelumnya Bapak juga sudah katakan bahwa jumlah TNI dan Polri di Indonesia ini kurang seimbang dibandingkan dengan luas wilayahnya, jumlah penduduknya, jumlah pulaunya, anak sekalian. Waduh, sangat jauh. Sehingga memerlukan keterlibatan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia, termasuk rakyat Indonesia. Makanya sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia itu memakai sistem Sishankam-rata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Rakyat semesta itu berarti seluruh rakyat terlibat di dalam pertahanan dan keamanan, gitu ya. Lalu kita lanjutkan peran TNI sebagai berikut. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3. TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Nah, anak sekalian, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk yang ketiga ini di Indonesia belum ada wajib militer bagi warga negara. Yang ada baru wacana, anak sekalian ya. Kalau di Singapura ada, di Malaysia itu ada ya. Yang paling terkenal itu di Amerika, di Korea, ya, siapapun dia, artis sekalipun, kalau sudah terkena wajib militer harus mengikutinya. Nah, Indonesia masih dalam rancangan. Kita lanjutkan. Peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kita mengenal ada Polri, Polisi Republik Indonesia, ya, dipimpin oleh Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, tempatnya di Jakarta. Kita mengenal ada Polda, Polisi Daerah, itu tempatnya di provinsi-provinsi, anak sekalian. Lalu kemudian kita mengenal ada Polres, ya, polisi resort. Ada di kabupaten. Lalu ada Polsek, ya, polisi sektor di kecamatan-kecamatan. Ada tingkatan-tingkatannya. Tapi semuanya adalah kepolisian nasional. Artinya polisi itu punyanya negara, bukan punyanya masing-masing daerah, anak sekalian, ya. Yang kedua, dalam menjalankan perannya, Kepolisian Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Ya, misalnya di dalam menyidik sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, maka polisi harus profesional. Ya, polisi harus terus mengembangkan kemampuannya di dalam melakukan sesuatu kegiatan. Lalu kemudian ada undang-undang, anak sekalian. Yang pertama tadi Undang-Undang Dasar, lalu ketetapan MPR, dan yang ketiga adalah undang-undang. Yang pertama, undang-undang yang mengatur tentang bela negara adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 juga tentang Pertahanan Negara. Ya, urut ya. Lalu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Artinya
walaupun ada otonomi daerah itu adalah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri seluas-luasnya, namun ada beberapa hal yang harus tetap menjadi urusan pemerintah pusat yang tidak boleh diurusi oleh pemerintah daerah, anak sekalian. Nah, apa itu? Politik luar negeri. Ya, walaupun daerah-daerah itu punya kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya, namun politik luar negeri harus tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Lalu pertahanan dan keamanan, tentara dan polisi itu harus menjadi urusan pemerintah pusat. Masing-masing daerah nggak boleh punya tentara, nggak boleh punya polisi masing-masing. Ya, walaupun tadi Bapak jelaskan ada Polda, ada Polres, ada Polsek, tapi itu adalah jenjang dari kepolisian nasional, bukan miliknya daerah. Nah, lalu kemudian yang harus menjadi urusan pemerintah pusat adalah agama, pendidikan, pajak, ya, fiskal, dan moneter. Nah, itu di dalam otonomi daerah tetap harus menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, anak sekalian, mudah-mudahan penjelasan Bapak kali ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.